Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kombinasi yang dilambangkan dengan C, ya. Nah, dalam bahasa Inggris berarti combination, sehingga lambangnya C. Oke, mari kita cari tahu apa sih bedanya kombinasi dengan permutasi. Jika permutasi yang sudah kita pelajari kemarin itu kan cirinya adalah urutannya dia penting, seperti menentukan juara, ya, menentukan juara, kemudian menentukan pemilihan ketua, sekretaris, bendahara gitu. Dan sekarang kombinasi itu lawannya dari permutasi itu, dia tidak mementingkan urutan. Oke, rumus dari kombinasi kalian bisa perhatikan di sini. Kombinasi R dari n unsur berarti n unsur per n dikurangi R faktorial. Nah, kalau permutasi kan hanya ini saja sampai ini saja. Tapi kalau kombinasi masih ditambah R faktorial lagi, dikali R faktorial. Oke, lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah kombinasi 2 dari 5. Kombinasi 2 dari 5, maka 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial masih dikali lagi 2 faktorial. Sehingga 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial 2. Bisa kita coret ini kita coret, sehingga hasilnya adalah 10. Nah, gimana kalau misal permutasi kemarin? Permutasi 2 dari 5, berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial. Cukup seperti ini, 5 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya tinggal 5 kali 4, 20. Jadi hasil permutasi dibandingkan kombinasi, permutasi lebih besar daripada kombinasi. Oke, ini contoh kombinasi 2 dari 5. Kombinasi 3 dari 4. Kombinasi 3 dari 4 berarti 4 faktorial per 4 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya adalah 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya, tentukan nilai n yang memenuhi setiap bentuk kombinasi berikut. Kombinasi 2 dari n unsur sama dengan 6. Oke, kita jabarkan ini. Berarti n faktorial per n dikurangi 2 faktorial masih dikali 2 faktorial sama dengan 6. Ini kita bisa jabarkan n faktorial. Kita jabarkan ya n faktorial. Oke, kita jabarkan. N faktorial berarti n kali n-1 kali n-2. Nah, cukup berhenti di sini supaya bisa kita coret sama ini. Faktorial per n-2 faktorial. Nah, 2 faktorial ini kan 2 bisa kita pindah ke sini. 6 kali 2. Kemudian ini sama kita coret. Di sini berarti n kali n-1 sama dengan 12. Ya, bentuk seperti ini kita jabarkan saja, tidak usah kita kalikan. Maksudnya apa? Perkalian 2 angka. Ini kan n kali n-1. Berarti perkalian 2 angka yang berurutan, nanti hasilnya 12. 1 kali 2 nggak bisa ya, 2 kali 3 nggak bisa, 3 kali 4. Oke. Berarti ini ini n-1 itu penjabaran dari 4 kali 3. N-nya kan 4 dikurangi 1, 3. Oke, cocok. Berarti n-nya ketemu 4. Gitu aja. Soal selanjutnya kita akan mencari nilai n ya dari suatu kombinasi. Oke, misal 4 kali kombinasi 4 dari n plus 1 unsur sama dengan 7 kali kombinasi 3 dari n unsur. Kita akan mencari nilai n. Baik, kita mulai perhitungan ruas kiri dulu. Ini 4 kali ya, 4 kali, dan biarkan kombinasi ini kita jabarkan. Kombinasi 4 dari n plus 1 unsur. N plus 1 berarti ada di atas ya, n plus 1 faktorial. Kemudian sesuai rumus kombinasi gimana? Unsur yang atas dikurangi unsur n unsurnya, kemudian masih dikali lagi dengan 4 faktorial.
gitu ya, sesuai rumus kombinasi. Sama dengan 7 kali kombinasi 3 dari n unsur, berarti n faktorial per n kurangi 3 faktorial dikali lagi 3 faktorial. Jadi sampai sini jelas ya. Kemudian kita jabarkan supaya nanti ada yang bisa dihilangkan atau dicoret. Tapi ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini jadi 4 kali n plus 1 faktorial per n 1 dikurangi 4 min 3 faktorial 4 faktorial sama dengan 7 kali n faktorial per n min 3 faktorial kali 3 faktorial. Oke, kita lihat apakah ada yang sama sebelum kita jabarkan. Oke, di ruas kiri sini di bawah tanda per ada n min 3 faktorial, di ruas kanan juga ada n min 3 faktorial di bawah tanda per. Jadi posisi mereka sama sehingga bisa kita coret. Oke, jelas ya. Kemudian di ruas kiri ini di sini ada 4. Di sini ada 4 faktorial. Bisa kita jabarkan. N plus 1 kita biarkan dulu, kita fokus ke 4 faktorial dulu. 4 faktorial bisa kita tulis 4 kali 3 faktorial. Ya, biarkan aja. Kemudian ruas ini biarkan tinggal 3 faktorial. 4 bisa kita coret. 3 faktorial sama-sama di bawah tanda per kita coret. Sehingga tersisa apa? Ruas kiri tersisa n plus 1 faktorial, ruas kanan tersisa 7 kali n faktorial. Nah, baru kita jabarkan. Di sini ada n plus 1, di sini ada n. Kira-kira yang dijabarkan yang mana? Lebih banyak yang mana? N apa n plus 1? N plus 1 ya, lebih banyak n plus 1. Jadi kita jabarkan yang ruas kiri. N plus 1 faktorial menjadi n plus 1. Kemudian bagaimana lanjutannya kalau faktorial? Berkurang 1 ya, n plus 1 dikurangi 1 ya. Kita berhenti sampai sini. Coba berhenti sampai sini. Karena kenapa? Karena nanti 1 dikurangi 1 kan 0, tinggal n faktorial. Nah, di sini ada n faktorial juga, nanti bisa kita coret. Ya, kita sederhanakan ini, n plus 1 kali n aja ya ini ya, karena 1 kurangi 1 0, faktorial 7 kali n faktorial. Nah, ini sama, sehingga tersisa apa? N plus 1 sama dengan 7, sehingga n sama dengan 7 kurangi 1, n sama dengan 6. Contoh soal selanjutnya, suatu rapat dihadiri 10 orang. Jika mereka saling berjabatan tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Oke, kalian perhatikan kenapa soal ini termasuk soal kombinasi, bukan permutasi. Karena kalian perhatikan orang berjabat tangan itu kan misal si A dan si B berjabat tangan, otomatis itu sudah dihitung si B juga berjabat tangan ke A. Jadi urutannya itu tidak penting kan siapa dulu yang berjabat tangan, A, B itu sudah sekaligus BA. Jadi itu sudah dua kejadian menjadi dianggapnya satu saja. Nah, itu urutan tidak penting alias masuk ke kriteria soal kombinasi. Sehingga bagaimana cara menghitung soal ini? Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Udah, jabat tangan itu berapa orang sih? 2 kan? 2 dari berapa orang? 10 orang. Udah, jadi kombinasi 2 dari 10. Sehingga hasilnya adalah 10 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. Atas kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 faktorial, 8 faktorial kali 2 faktorial. 8 faktorial kita coret, sisanya 10 kali 9 per 2 faktorial itu 2, kita coret dapat 5, sisa 5 kali 9 45. Soal selanjutnya, dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 8 orang anggota, akan dipilih 3 orang untuk berbicara. Berapa banyak cara memilih ketiga orang tersebut? Nah, alasannya kenapa soal ini juga menggunakan kombinasi, karena dipilih 3 orang dari 8 orang, yang penting dapat 3 orang, tidak peduli urutan pemilihan orang tersebut, ya, tidak berdasarkan peringkat.
Jadi yang penting didapatkan 3 orang, tidak memedulikan urutan, sehingga kita pakai kombinasi. Sehingga kombinasi berapa dari berapa? Kombinasi 3 dari 8 unsur. Sehingga perhitungannya adalah 8 faktorial per, jika kalian sudah terbiasa, rumusnya kan 8 kurangi 3, yaitu 5 faktorial dikali 3 faktorial lagi. Oke, kita jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, berhenti di 5 faktorial saja, per 5 faktorial. 3 faktorial bisa kalian jabarkan 3 kali 2, cukup ditulis 3 kali 2 aja. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, udah ada di sini 6, sehingga 8 kali 7 adalah 56 hasilnya.